Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, di mana dalam buku ini dibicarakan metodologi menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kajian lalu kita telah bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak. Di saat beliau berjalan ketemu anak-anak, beliau lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Tentunya hal ini berfungsi untuk agar si anak memiliki kepercayaan diri, kemudian si anak merasa dia itu dianggap oleh orang-orang dewasa, sehingga hal itu sangat bagus untuk perkembangan kejiwaan si anak. Apalagi yang mengucapkan salam lebih dahulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ikhwah, tashmitul auladi 'inda i'tasihim, mengucapkan yarhamukallah jika anak-anak bersin dan mengucapkan alhamdulillah tentunya. Fahadha min haqqil muslim alaina, mengucapkan yarhamukallah terhadap orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah itu itu merupakan kewajiban ataupun hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Idhum hamidullaha inda itasihim, dengan syarat kalau mereka mengucapkan alhamdulillah setelah mereka bersin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuh, hendaklah saudaranya atau temannya berkata yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila yang mendengar tadi mengucapkan yarhamukallah, falyaqul, hendaklah orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Inilah ikhwah rahimaniallah wa iyyakum ucapan seorang muslim ketika dia bersin, ya, ketika dia bersin sebagaimana yang kita sama-sama maklumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-'itasu minallah wat tatha'ub minasyaitan. Bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Oleh karena itu kita disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan alhamdulillah kalau kita bersin.
Dan ternyata di sana ada hak yang harus ditunaikan oleh orang yang mendengar. Yang mendengar orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Apa itu? Mengucapkan yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah itulah yang disebut dengan tashmid. At-tashmid. Ini merupakan istilah sebuah ucapan seperti basmalah, maksudnya adalah bismillah. At-ta'awudz, itu maksudnya ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istirja, maksudnya ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. At-tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah. At-tasbih, itu ucapan subhanallah. At-takbir, maksudnya ucapan Allahu Akbar. Dan at-tashmid, yaitu ucapan yarhamukallah. Oleh karena itu, bagi orang yang mendengar temannya atau yang ada di dekatnya atau di sekitarnya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia harus menunaikan hak orang tersebut. Apa hak orang yang bersin? Yaitu kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Dalam sebuah hadis sebutkan, ikhwah, idza atasa ahadukum falyahmidillah. Apabila salah seorang kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli man sami'ahu ayyushammitu. Maka wajib bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Oleh karena itu di sini ikhwah adanya perbedaan menjawab salam dengan ucapan tashmid terhadap orang yang bersin. Kalau menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Misalnya ini kita bertemu dengan mungkin 3 atau 4 orang teman, kita ucapkan assalamualaikum, maka 1 orang saja yang menjawab waalaikumsalam itu sudah mencukupi, tidak harus keempat-empatnya. Makanya kalau ada seorang ustadz kemudian dia bertemu dengan jamaahnya yang mau mendengar kajiannya, dia katakan assalamualaikum warahmatullah, maka 1 orang saja yang di pojok sana mengatakan waalaikumsalam itu sudah mencukupi untuk semua yang ada di majelis tersebut. Makanya seorang ustadz tidak perlu mengulangnya lagi, ya, tidak perlu mengulangnya lagi karena dia sudah menunaikan kewajiban 1 orang itu, dia dapat pahala, yang lain tidak, hanya yang lain sudah gugur kewajibannya. Dan beda halnya dengan bersin, ya, beda halnya dengan bersin. Untuk bersin, Rasulullah katakan kana haqqan ala man kulli ma sami'ahu ayyushammituh. Maka wajib atas setiap orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Berarti setiap orang yang mendengar ucapan, melihat temannya bersin dan dia juga mendengar temannya tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka dia wajib mengucapkan yarhamukallah. Allahu a'lam bishawab. Itulah perbedaan antara ucapkan tashmid dengan menjawab salam. Ketika yang mendengar sudah mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi itu kembali membalas dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Coba kita lihat ikhwah bagaimana hangatnya persahabatan di kalangan kaum muslimin. Mereka bersahabat, ya, bukan hanya sekedar duduk-duduk kongko-kongko, tapi saling mendoakan. Bertemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Bersinnya yang satu dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab oleh temannya yarhamukallah, kemudian dijawab lagi oleh teman yang bersin tadi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allahu akbar, luar biasa hangatnya, saling mendoakan, senantiasa saling mendoakan. Ya, bukan saling menggibah, bukan, tapi saling mendoakan. Baik. Waliyu'allamus sabiyya waliyu'allamus sabiyyu adabal itas.
Hendaklah anak-anak diajarkan adab bersin. Wa annahu idza atasa yahmidullah, yaitu apabila dia bersin maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Fa idza huwa hamidallah fashammituh, kalau dia ternyata mengucapkan alhamdulillah maka kita yang mendengar kita ucapkan untuk anak tersebut, yaitu yarhamukallah, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Wa idza lam yahmidillah fala tushammithu, kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah maka tak perlu kita tasmitkan. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada yang bersin, dia bersin saja. Mungkin seringlah kita lihat ada orang yang bersin tapi tak mengucapkan ya alhamdulillah. Maka kita tidak punya kewajiban sedikit pun untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah pada dia. Karena ucapan yarhamukallah untuk orang yang bersin terkhusus hanya untuk orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Demikian ikhwah. Kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah maka kita tidak ada hukum apapun untuk mengucapkan yarhamukallah. Hanya saja ikhwah, kalau kita mau mengingatkan maka bagus. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak, ketika seorang laki-laki ada seorang bersin di dekat dia. Apakah kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Ya fulan, ish yaqul indal itas. Fulan, apa yang harus diucapkan orang yang sudah bersin untuk mengingatkan laki-laki tersebut, orang tersebut agar mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika Abdullah bin Mubarak sudah mengingatkan dia, barulah dia ucapkan alhamdulillah. Pada waktu itu juga Abdullah bin Mubarak menjawab yarhamukallah. Artinya apa ikhwah? Kita boleh mengingatkan anak kita ketika dia bersin misalnya. Kalau dia masih terlalu kecil misalnya ya, terlalu kecil, maka tidak apa-apa kita mengucapkan alhamdulillah. Demikian ya, untuk membiasakan dia. Jadi dia nanti ketika dia sudah besar, dia sudah mulai bisa mengucapkan alhamdulillah, dia terbiasa kalau setiap kali bersin mengucapkan alhamdulillah. Demikian ikhwah, ya. Karena dari mulai kecil dia sudah mendengar selalu abinya, uminya, ayahnya, bundanya mengajarkan ucapan alhamdulillah setiap kali bersin. Demikian ikhwah. Nah, kalau anak kita sudah mulai faham, boleh kita ingatkan, nak, tadi bersin. Nah, ucapkan alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita balas dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian ajarkan dia lagi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Demikian ikhwah. Akhrajal Bukhari min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma walam yushammit al-akhar. Ternyata Rasulullah mengucapkan yarhamukallah hanya untuk salah satu di antara mereka, yang satu lagi beliau enggak mengucapkan yarhamukallah. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu pun berkata, ya Rasulullah, syammatta hadha walam tushammitni. Ya Rasulullah, dia tadi bersin, Anda ucapkan yarhamukallah, tapi ketika aku yang bersin, kenapa Anda enggak mengucapkan yarhamukallah untukku? Beliau mengatakan, inna hadza hamidallah walam tahmadillah. Beliau mengatakan, kalau dia tadi mengucapkan alhamdulillah sementara kamu tidak. Oleh karena itulah ikhwah, ucapan yarhamukallah hanya untuk orang yang bersin dan diikuti dengan ucapan alhamdulillah. Jika dia hanya bersin, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada hukum apapun untuk mengucapkan yarhamukallah, kecuali kalau kita ingatkan dia dan dia pun mengucapkannya, maka kita pun diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Akhrajal Muslim min tariqi Abi Burdadah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abi Burdadah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baiti bintil Fadli bin Ibad. Aku masuk ke rumah Abu Musa
aku bertemu dengan Abu Musa. Pada saat itu dia berada di rumah putri Fadl bin Ibad. Fa'atastu falam yushammitni. Falam yushammitni. Saat itu aku bersin, kata Abi Burdah. Tetapi dia tidak mengucapkan yarhamukallah kepadaku. Fa'atasat fashammataha. Tapi di saat putri Fadl bin Ibad itu, anak ataupun putri Fadl bin Ibad itu bersin, Abu Musa malah mengucapkan yarhamukallah, yarhamukillah kata perempuannya. Jadi Abu Burdah bersin, Abu Musa enggak mengucapkan yarhamukallah. Tapi ketika putrinya Fadl bin Ibad bersin, Abu Musa mengucapkan yarhamukillah. Faqala, lantas dia berkata, maksudnya Abu Burdah berkata, inna banaka atosa walam tuh. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, inna banaka atos. Sesungguhnya anakmu tadi itu bersin. Falam yahmidillah walam ushammithu. Dia bersin, tak mengucapkan alhamdulillah, makanya aku tak mengucapkan yarhamukallah. Wa atosat, tapi dia putri Fadl bin Ibad ketika bersin dia mengucapkan fahamidatillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Fashammattuha, maka aku pun mengucapkan yarhamukallah. Kenapa demikian? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu wa illam yahmidillah fala tushammitu. Beliau bersabda, apabila salah seorang kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitkan untuk dia. Artinya ucapkan yarhamukallah untuk dia. Namun apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kalian ucapkan yarhamukallah, diam saja. Demikian ikhwah. Itulah aturan daripada bersin. Ya, intinya adab-adab bersin ini kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia sejak usia dini sudah terbiasa mengucapkan alhamdulillah setiap kali dia bersin. Dan juga kita ajarkan kepada mereka untuk menjawab orang yang bersin. Jadi ketika mungkin kita di tempat makan gitu ya, lagi makan bareng atau lagi duduk-duduk bareng. Misalnya si adik misalnya bersin. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita rame-rame mengucapkan yarhamukallah. Dan kita ajarkan si adik dengan ucapan balasan yang berikutnya, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia lupa ingatkan, Dek, apa ucapan ketika bersin? Demikian ikhwah. Begitulah seharusnya rumah tangga seorang muslim, di mana mereka di dalamnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat-menasihat dalam kebenaran dan saling menasihat dalam kesabaran. Karena inti keluarga adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita punya istri yang bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak-anak yang bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kesatuan keluarga tersebut seluruhnya saling dukung-mendukung, bahu-membahu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, wa 'allamahu aidan adabu 'inda tatha'ub. Demikian juga si anak ajarkan bagaimana adab dalam menguap. Menguap ini biasanya muqaddimah dari ngantuk ikhwah. Mulut terbuka terkadang bisa sampai mengeluarkan suara. Ya, mulut terbuka dan sampai mengeluarkan suara. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menguap? Dan ajarkan hal itu kepada anak-anak kita.
Akhrajal Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah suka dengan bersin. Wa yakrahu tatha'ub, dan Allah tak suka dengan menguap. Fa idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Apabila salah seorang kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarkannya untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa ammat tatha'ub, adapun menguap, fa inna ma huwa minasyaiton, menguap itu dari syaitan, kata Rasulullah SAW. Fa idza tatha'aba ahadukum fal yuraddahu mastata', kalau salah seorang kalian menguap maka tahan sesanggupnya. Kalau kita menguap itu ke ikhwah, apa namanya, mulut kita itu membuka. Umumnya orang yang menguap itu pasti akan membuka mulutnya. Ada kecenderungan untuk membuka mulutnya. Demikian ikhwah. Karena kondisi seperti itu, maka syariatnya jangan biarkan mulut Anda terbuka. Jadi gimana? Tahan. Ya tahan. Ya mungkin memang kalau dibiarkan, diperturutkan, memang mulut kita membuka. Tapi syariatnya kita diperintahkan untuk menolaknya, untuk jangan sampai membuka mulut kita. Jadi begitu. Ya dengan sekuat tenaga ikhwah. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Karena salah seorang kalian jika menguap itu setan akan tertawa. Setan mentertawakannya. Jadi kalau kita menguap apalagi sampai membuka mulut, ya itu setan mentertawakannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya kita ajarkan kepada anak-anak, ya kita ajarkan kepada anak-anak, nak, kalau kamu menguap coba upayakan untuk ditahan, jangan sampai mulut terbuka. Demikian. Karena setan sangat suka dengan pemandangan orang yang menguap dan membuka mulut itu. Suka setan. Tertawa dia melihatnya. Tertawa entah dikarenakan lucu menurut si setan atau tertawa karena dia merasa menang. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum, ya. Kemudian wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Apabila salah seorang kalian menguap, maka pegang mulutnya dengan tangannya. Pegang, dipegang. Artinya untuk menahan, ikhwah. Untuk menahan jangan sampai mulut ini terbuka. Jadi apa namanya? Fa inna syaitan yadkhul, karena setan akan masuk. Jadi ketika mulut kita terbuka, setan masuk. Makanya sunnahnya itu ditahan. Ketika kita menguap, sunnahnya kita tahan, jangan sampai membuka. Kalau nggak tahan juga gunakan tangan untuk memegangnya. Demikian ikhwah. Jadi bukan bukan kita menguap, tangan berada di mulut, tetapi tetap membuka. Begitu kan? Jadi mulutnya tetap membuka. Demikian. Hanya sekedar menutup. Nah, ini keliru ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada lagi yang begini kan? Dia begini seperti menolak sesuatu tapi mulutnya terbuka. Sementara hadis yang kita bacakan tadi, kita diperintahkan untuk menahan kuapan jangan sampai terbuka mulut. Kalau nggak tahan juga bantu dengan tangan. Jangan sampai terbuka, karena kalau sampai terbuka maka masuklah syaitan. Demikian ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya ajarkanlah adab menguap seperti ini
kepada anak-anak kita. Kalau dia menguap, kemudian terbuka mulutnya, nak, buka, begitu. Tutup mulut, tutup mulutnya. Begitu ikhwah. Jadi dia pun terbiasa dengan adab seperti itu. Ya, terbiasa dengan adab seperti itu. Satu lagi adabnya ikhwah, jangan sampai mengeluarkan suara. Ya, jangan sampai mengeluarkan suara. Demikian. Dan suara tidak akan keluar kecuali setelah mulut terbuka. Makanya setan senang kalau mulut terbuka. Demikian. Itulah beberapa hal yang ya sederhana yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam yang terkait dengan adab dalam menguap. Bedanya ikhwah, menguap dengan bersin tadi, ya. Bersin juga bersin juga disunahkan kita untuk meletakkan tangan di mulut kita, tapi fungsi tangan di sini bukan untuk menahan mulut agar tidak terbuka, enggak. Tapi untuk menutup mulut jangan sampai air liur kita tuh muncrat kemana-mana. Itu ikhwah. Dan untuk meredam suara orang yang bersin. Karena saya kira semua kita pernahlah mendengar orang yang bersin tapi suaranya menggelegar, Masya Allah. Nah, sunnahnya suara seperti itu harus diredam, jangan sampai terlalu kuat. Adapun tangan, fungsi tangan ketika kita menguap yaitu untuk menahan mulut jangan sampai terbuka. Karena kalau sampai terbuka setan masuk. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Jadi kalau bersin ucapkan alhamdulillah, yang mendengar ucapkan yarhamukallah, kemudian yang si bersin tadi mengucapkan yahdikumullah yuslihu balakum. Menguap tahan jangan sampai mulut kita terbuka. Karena nih menguap dari setan. Makanya kalau kita lihat umumnya orang-orang yang menguap itu untuk hal-hal yang terkait dengan amalan soleh. Ngaji misalnya, mulailah menguap. Baca Quran, mulailah menguap. Sholat, mulailah menguap. Tapi coba dia main bola, gak ada orang main bola menguap. Main game misalnya, demikian. Umumnya yang namanya menguap itu karena memang dia ini dari syaitan, at-tathawub minasyaitan. Menguap itu dari syaitan, makanya menguap itu selalu di tempat-tempat amalan yang soleh. Itu ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Ya, itulah terkait dengan menguap dan bersin. Baik, kita lanjutkan. Isti'dzanu sigharu 'inda akhdhi syai' min hukukihim. Hendaklah minta izin terlebih dahulu ketika kita mengambil sesuatu milik anak-anak. Jangan sampai karena kita merasa kepala rumah tangga, kita ambil begitu saja apa yang telah kita berikan kepada anak kita. Ya, memang sih dia tidak akan protes, ya, dia tidak akan protes. Tapi hal itu bukanlah mengajarkan pendidikan yang benar kepada anak-anak. Kalau kita sudah hadiahkan kepada anak kita ballpoint misalnya untuk satu hal yang sederhana, sementara kita orang tua jarang-jarang pakai ballpoint, tapi tiba-tiba kita butuh ballpoint. Nah, umumnya kan kita cari anak-anak. Nah, coba pinjamkan ayah dulu ballpoint misalnya begitu. Nah, itu oke lah anak-anak yang akan memberikan kita. Tapi kalau kita yang cari sendiri, kita masuk ke kamarnya, kita ambil ballpointnya. Walaupun nggak masalah sebenarnya, nggak masalah karena kita juga yang memberikan mereka. Kemudian saya juga yakin anak-anaknya nggak begitu protes. Ya paling kalau dia kehilangan dia nanya siapa yang ngambil begitu. Apalagi kalau dia tahu yang ngambil abinya ataupun ayahnya, nggak akan mungkin dia protes. Tetapi secara fisikis ikhwah kurang bagus. Secara pendidikan tuh nggak bagus. Ya, karena masalah ini ketika kita mau minta izin, ketika kita meminjam sesuatu dari mereka dengan cara meminta izin, itu menumbuhkan pertama ikhwah, yaitu supaya mereka itu tahu bahwasanya masing-masing orang itu punya hak. Dan apabila hak orang lain diambil, dia harus minta izin. Kalau diizinkan silakan ambil, kalau enggak jangan. Itu artinya.
Sehingga dia pun mengambil pelajaran dari sana. Kalau dia mau mengambil sesuatu dari kamar abangnya atau adiknya atau kakaknya, dia nggak berani ngambil gitu aja. Dia akan minta izin sebagaimana dia melihat orang tuanya minta izin kalau mengambil sesuatu dari yang dimiliki oleh si anak. Demikian ikhwah, harus minta izin. Ini pendidikan yang Masya Allah. Islam mengatur detail seperti ini. Kita sebagai orang tua minta izinlah jika kita mengambil sesuatu barang hak milik anak kita walaupun kita yang membelikannya. Wa fi hadzal isya'ru li ghulami bi ihtimami bihi min nahiyah. Ini untuk memberikan kesan, mengajarkan kepada anak-anak bahwa bihtimami bihi min nahiyah, agar dia perhatian dalam masalah ini, adab seperti ini. Wa ta'limuhul adabul islamiyah min nahiyatil ukhra, dan mengajarkan adab Islam ya dari sisi yang lain. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Sahal bin Sa'd as-Sa'idi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah ataupun didatangkan kepada Nabi minuman. Fasyariba minhu. Lantas Rasulullah SAW pun minum. Ya. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW diberi minuman. Fasyariba minhu, maka beliau pun minum. Wa an yaminihi ghulamun wa an yasari asyakh. Sementara di sebelah kanan beliau ada anak-anak, di sebelah kiri beliau itulah orang-orang dewasa, orang-orang tua. Faqala li ghulam. Lantas beliau berkata kepada si anak kecil yang berada di sebelah kanan, ata'dzanuli an u'tiya haula, apakah engkau berikan aku izin untuk memberikan minuman ini kepada mereka yang senior-senior? Jadi begini ceritanya ikhwah, Rasulullah minum nih, Rasulullah disuguhkan minuman untuk Rasulullah SAW. Dah. Kemudian mereka minum ini kan biasa bersama-sama, ya. Yang satu sudah minum, digilir, terus digilir, demikian ikhwah. Baik. Ketika Rasulullah SAW selesai minum, adabnya itu ikhwah, adab memberikan giliran minuman itu ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Kalau kalau bersiwak mau digilirkan, maka yang digilirkan kepada yang lebih tua, tidak terkait dengan kiri atau kanan. Tapi kalau untuk minuman, makanan, maka jika kita sudah, misalnya nih kita disuguhkan apa ya, misalnya jeruk misalnya, jeruk ada satu nampan misalnya, kita ambil punya kita, kemudian kita kan akan geser ini jeruk ini, kemana kita gesernya? Ke kanan atau ke kiri? Sunnahnya gesernya ke kanan. Ya, sunnahnya gesernya ke kanan. Permasalahannya ikhwah, demikian juga minuman, ya, demikian juga minuman. Kita minum nih, ya baik. Mungkin ceret yang digilirkan, masing-masing sudah ada gelasnya ya. Kita tuangkan misalnya susu di tempat kita. Kemana ini ceret ini digilirkan? Teko ini digilirkan. Apakah ke kanan atau ke kiri? Sunnahnya digilirkan ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Permasalahan kita di sini ikhwah, kondisinya pada ketika kondisi yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu kebetulan di sebelah kanan Rasulullah itu anak-anak. Di sebelah kiri orang tua, senior. Sahabat-sahabat senior. Sementara sunnahnya itu gilirannya ke arah kanan, bukan ke kiri. Demikian. Masa diberi anak-anak? Kan kadang-kadang begini ikhwah, kita kalau bagi-bagi nasi bungkus gitu kan. Biasanya kan kita mendahulukan orang-orang dewasa dulu, anak-anak belakangan, nah begitu kan. Kan begitu biasanya. Tapi permasalahannya di sini ikhwah, ya, sunnahnya itu digilirkan ke kanan. Sebelah kanan itu anak-anak. Yang sebelah kiri orang-orang senior, sahabat-sahabat senior. Makanya Rasulullah SAW ingin memberikan giliran itu ke yang senior, ke orang-orang dewasa. Demikian, bukan ke anak-anak. Tapi kan ini perlu minta izin kepada anak-anak. Karena yang seharusnya dapat dia. Makanya Rasulullah katakan, ata'dzanuli an u'tiya haula, wahai anak, ya. Apakah kamu izinkan aku berikan minuman ini, aku gilirkan minuman ini ke mereka yang senior-senior?
Itulah pertanyaan Rasulullah kepada si anak yang ada di sebelah kanan beliau. Faqala gulam, berkata si anak, la wallah, enggak ya Rasulullah, enggak aku izinkan. La uthiru binasibi minka ahadan, aku enggak akan mau mengalah kalau ini kaitannya dengan minuman, sisa minuman Anda, enggak mau. Demikian, aku enggak akan mau izinkan, aku yang mau minum. Demikian. Ternyata si anak ini cukup cerdas, ikhwah. Dia tahu sisa minuman Rasul itu berkah. Ya. Ini enggak sama dengan air biasa. Mungkin kalau air biasa begitu bukan sisa Rasulullah, mungkin dia bisa mengalah. Udah nggak apa-apa begitu. Ya nggak apa-apa ya Rasulullah. Tapi ini air sisa minum Rasulullah. Itu berkah. Itu yang diperebutkan oleh si anak. Dan anak ini cerdas nampak. Jelas sekali cerdasnya. Karena dia tahu ini air berkah. Berkah sisa dari minuman Rasulullah SAW. Di situ ada air liur bekas bibir Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Dia tahu ini berharga ini. Makanya dia nggak mau ngalah. Ya Rasulullah aku nggak mau ngalah. Saya nggak akan mengalah. Gilirannya adalah aku, bukan mereka, walaupun mereka senior. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Apakah di sini berarti sahabat itu punya sifat egois juga? Ikhwah, tidak. Sahabat memiliki sifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka selalu mendahulukan orang lain walaupun sebenarnya mereka butuh. Tapi untuk masalah akhirat, ingat ini, ya. Untuk masalah akhirat mereka tidak mau ngalah. Kalau masalah dunia, ayo udahlah. Yang lain dululah dikasih. Demikian ikhwah. Tapi kalau untuk masalah akhirat mereka nggak mau ngalah. Makanya para sahabat itu kalau mau sholat jamaah mereka berebut untuk mendapatkan saf pertama. Jika seandainya hanya tinggal untuk satu orang tapi ternyata yang datang dua mau masuk, sama-sama mau masuk, maka mereka mengundi siapa yang menang dia yang masuk, yang kalah dia di belakang. Demikian. Nggak ada istilah mereka, udah bapak aja masuk silakan, saya di belakang aja. Nggak ada cerita mereka seperti itu. Kalau untuk akhirat nggak ada. Sama seperti ini ikhwah. Dalam riwayat menyebutkan ini ada Ibnu Abbas. Ya. Jadi dalam masalah ini anak cerdas. Ini anak cerdas. Dia tahu ini adalah berkah. Makanya dia tidak mau ngalah. Enggak ya Rasulullah. Itu giliranku katanya. Nah, di sini adab yang perlu adab yang perlu kita ketahui bahwasanya di mana Rasulullah itu minta izin kepada si anak. Karena memang hak dia. Ya, minta izin. Sebenarnya kalau Rasul berikan aja kepada orang-orang tua, kan si anak nggak bisa lah memprotes. Namanya anak-anak nggak bisa protes, nggak bisa bilang apa-apa. Nah, tapi di situ ada adab yang harus diajarkan kepada anak-anak, di mana hal itu bisa ditiru oleh si anak sebagai muamalah dia kepada teman-temannya. Demikian ikhwah. Sehingga kalau dia tahu ini hak-hak temannya, maka kalau dia mau memakai, maka dia minta izin sebagaimana yang dia lihat dari orang tuanya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW meminta izin untuk mengajarkan kepada si anak. Ya, pertama ikhwah, untuk memberikan kesan bahwasanya dia punya hak dan dihargai hak dia. Yang kedua, yaitu untuk mengajarkan dia bagaimana kita menghargai hak orang lain. Itulah ikhwah. Ya. Ternyata di sini Abdullah bin Abbas atau anak kecil ini tidak mau mengalah dalam masalah ini. Qala fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Maka Rasulullah pun memberikan apa yang ada di tangannya ke anak tersebut. Akhirnya anak yang minum. Orang tua nggak dapat. Kemudian ikhwah rahimanallahu. Wa idza akhadta minal abna'i syai'an yadhunnuna annahu min huquqihim. Ini ada pendidikan lain nih. Apabila kamu mengambil dari anak-anak sesuatu yang mereka kira milik dia. Ya. Apabila kamu mengambil sesuatu dari anak-anak yang dia kira milik dia,
Falaisa huwa bihaqqihim, ya sebenarnya bukan hak dia, bukan miliknya. Fabayyin lahum sababa dzalika, maka jelaskan kepada mereka mengapa mereka ambil. Jangan diam-diam aja. Ya, terkadang kan ikhwah rasa memiliki, mungkin dia merasa ini milik dia, tapi pada asalnya sebenarnya bukan milik dia. Demikian. Misalnya nih kalau ya seperti masalah-masalah yang ringan lah ya, seperti misalnya ballpoint tadi lah ikhwah, ya. Ballpoint tadi lah. Si anak pakai ballpoint. Tapi kita tahu itu ballpoint kita, ballpoint dia ada. Tapi karena mungkin gak jumpa ballpoint dia, diambilnya ballpoint ayahnya. Kan bisa aja seperti itu ikhwah. Tapi kita ingin mengajarkan kepada dia bahwasanya itu bukan ballpoint dia. Kita mau ambil ballpoint kita. Gimana caranya? Nah, si anak merasa itu ballpoint dia. Demikian. Anggaplah ballpointnya mirip, ya, ballpointnya mirip. Tapi kita mungkin punya tanda bahwasanya ini ballpoint kita. Si anak mengira si ayahnya ngambil ballpoint dia. Diambillah oleh si anak ballpoint ayahnya. Si ayah melihat itu ballpoint dia yang diambil si anak. Maka ayah jangan mengambil begitu aja. Ini ballpointnya punya ayah ini. Nah demikian. Gak boleh seperti itu. Jadi gimana? Jelaskan. Nah ini ballpoint ayah, bukan ballpoint kamu. Apa datanya nih, tengok nih. Ada sompelnya dikit. Ini punya ayah, yang punya kamu nggak ada sompelnya. Begitu ikhwan, jelaskan kepada dia. Jadi dia pun tenang. Kalau hanya kita ambil begitu saja, dia nanti merasa terzolimi. Ya saya juga perlu nulis. Ini ayah gimana? Kok dia ambil ballpoint saya? Demikian. Dia merasa terzolimi nantinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kalau kita mengambil sesuatu darinya yang dia kira punya dia, yang dia kira hak dia, maka jelaskan kepadanya mengapa kita ambil. Jelaskan kepada dia bahwasanya ini bukan punya dia. Fahawa Ubay bin Ka'ab. Seperti kejadian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yajzabu syabban min saffi fi shalah, di mana dia menarik seorang pemuda dari dari saf ketika salat, di saat mau salat. Walamma sallama syab minas salati yaltafitu ila Ubay mughdiban. Ketika si anak selesai salat mengucap salam, anak melihat orang yang menariknya tadi dari saf. Ya, seraya memperlihatkan wajah yang murka. Kenapa aku ditarik dari saf? Begitu. Kemudian fayubayyinu lahu Ubay sababa dzalika. Maka Ubay pun menjelaskan sebabnya mengapa dia menarik anak tersebut dari saf tersebut. Akhrajan Nasa'i min tariq Qais bin Ibad. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i melalui jalur Qais bin Ibad, qala, dia berkata, baina ana fil masjid fi saffi al muqaddam. Kata Qais bin Ibad, ketika aku di masjid dan tepatnya berada di saf pertama di depan, fajazabani rajulun min khalfi jabdatan, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki menarikku dari belakang. Fanahani waqama maqami. Dia pun meminggirkan aku dan kemudian dia berdiri di tempatku tadi. Bayangkan. Ya. Jadi anak ini ditariknya ke samping dan dia yang menempati tempat tersebut. Apa nggak jengkel nih kawan ya? Demikian, kok dia digeser-geser? Mungkin dalam hatinya, ya luar biasa lah mungkin kejengkelannya. Fa wallahi ma aqiltu sholati, demi Allah aku nggak khusyuk lagi sholat. Karena kejengkelan tadi, siapa lah ini menggeser-geser posisiku? Apa kali dia rupanya kok digeser-geser? Mungkin begitulah ya, gerutu sendiri. Ini ketika sholat. Fa wallahi ma aqiltu sholati, demi Allah nggak tahu lagi aku sholat bagaimana. Artinya nggak khusyuk lagi sholatku karena
bergelayut dalam pikiran, ini siapa orang ini kok teganya, wah macam-macam lah ikhwah. Kemudian falamman sarafa. Nah, tapi kita lihat bagaimana Ubay bin Ka'ab, ya. Nah, kita lihat bagaimana laki-laki yang meminggirkan anak tadi dari saf tempat dia berdiri. Falamman sarafa, setelah selesai sholat, fa idza huwa Ubay bin Ka'ab. Ternyata dia adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi yang geser Qais bin Ubad dari posisi tempat dia berdiri itu ternyata adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab menjelaskan supaya Qais bin Ubad ini enggak menggerutu. Dia harus diberitahu apa alasannya, kenapa dia dipinggirkan. Faqala, kata Ubay bin Ka'ab, ya fata la yasu'ukallah. Wahai anak muda, semoga Allah melindungimu dari berbagai macam keburukan. Inna hadza ahdun min Nabi SAW ilaina annaliyahu. Tempat ini adalah tempat yang memang sudah Rasulullah tetapkan untuk kami agar berdiri di belakang imam. Demikian. Jadi dia bukan sembarangan asal main tarik-tarik anak-anak yang sudah lebih dahulu berdiri di situ, enggak. Jadi ini memang ketetapan Rasulullah. Rasulullah sudah menetapkan ini untuk kami agar kami sholat di belakang imam. Kami yang di belakang imam itu, yang berdiri di belakang imam adalah kami. Dan itu sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hak kamu berdiri di situ. Barulah Qais bin Ubad bisa legowo, oh begitu, pantaslah, mungkin bahasanya pantaslah bapak ini geser saya. Ternyata memang Rasulullah telah menetapkan itu untuk posisi Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab kan seorang qari, ikhwah, yang hafal Al-Quran. Wa hadza Abu Musa al-Asy'ari. Demikian juga Abu Musa al-Asy'ari. Yatruku tashmit al-atis lima taraka hamidallah wa yubayyin sababat tarki tashmit wa huwa anna alladhi atasa lam yahmidillah. Demikian juga Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau tidak mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin, tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu dia jelaskan, ya. Dia menjelaskan kenapa yang ini, kan hadis sudah lewat ikhwah ya, tadi telah kita bacakan. Kenapa yang ini dia ucapkan yarhamukallah sementara yang satu lagi tidak? Dia jelaskan. Mungkin kalau anak-anak yang mikir ini pilih kasih ini, nah, demikian pilih kasih, maka dijelaskanlah oleh Abu Musa al-Asy'ari sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh. Apabila salah seorang kalian bersin, atas mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Wa illam yahmidillah fala tushammituh. Kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kalian tashmitkan, jangan kalian mengucapkan yarhamukallah. Demikian ikhwah. Demikian juga untuk hal-hal yang lain. Jika ada sesuatu yang mungkin menurut kita tidak menyenangkan anak kita, coba jelaskan, jangan diam-diam aja. Ya, jangan diam-diam saja. Itu kalau kita tahu bahwasanya anak kita kurang senang terhadap kejadian tersebut. Demikian. Ya mungkin misalnya suatu malam anak kita belum makan. Ketika dia mau makan, ternyata lauk habis. Dia tahu tadi sore lauk banyak. Ternyata begitu dia mau makan malam, lauk habis. Kan kadang-kadang menggerutu dibuatnya. Ya mungkin kita pernah lah seperti itu kan kejadiannya di rumah. Pas saya makan kok nggak ada orang, nggak ada lauk. Ini siapa yang borong ini? Siapa yang makan banyak? Itu bagaimanapun ada bisikan-bisikan seperti itu. Mungkin ada anak yang dia bertanya kepada ibunya, Bu, Umi mana lauk? Ada anak itu mungkin ngambek, dia kan ngambek masuk kamar. Demikian. Maka kita sebagai orang tua jelaskan. Oh tadi nak, setelah maghrib tadi banyak tamu datang, kakekmu datang, bibimu datang, jadi mereka makan lah. Dan Umi nggak tahu, Umi kira lauknya masih ada untuk kamu makan, atau Umi nggak tahu Umi kira kamu sudah makan, makanya dihabiskan dengan mereka. Demikian, oh begitu. Jadi itu alasannya. Jadi si anak pun bisa tenang, tidak merasa dia itu disingkirkan, tidak merasa dia itu didiskreditkan.
Tidak merasa dia itu tidak diperhatikan. Diperhatikan, tapi ternyata salah. Intinya adalah menjelaskan mereka, menjelaskan kepada mereka. Demikian juga misalnya untuk pelajaran, misalnya kita suruh anak kita, nak kamu hafal Quran ya. Mungkin si anak bertanya-tanya, kenapa sih harus dihafal Al-Quran? Kenapa harus dihafal? Apalagi sampai 30 juz. Kenapa? Jelaskan kepada anak-anak kita, apa fungsinya kita menghafal Quran. Demikian, jangan asal perintah-perintah saja. Kalau kita ingin sukses agar anak kita bisa menyelesaikan hafal Al-Quran, maka sering-sering kita nasihati, sering-sering kita sampaikan apa tujuannya. Sehingga si anak itu semangat dalam menghafal Quran, kemudian beri hadiah demi hadiah. Demikian ikhwah. Jadi dia nggak merasa tertekan. Dia tidak merasa orang tuanya itu orang tua yang otoriter, enggak. Karena yang dia rasa adalah ayahku, ibuku menyuruh aku seperti ini, itu semua kembali maslahatnya, untungnya kepada aku. Begitu ikhwah. Ya. Sama seperti kalau kita menghukum anak kita. Ya, kita menghukum anak kita. Terkadang kan anak itu ada yang nggak ngerti kenapa dihukum. Karena ada orang tua begitu kan, begitu anaknya pulang langsung pluk, dipukul dengan dia, dicubit dengan dia. Kadang-kadang bingung, kenapa anak kan bingung. Mungkin pemirsa salah seorang yang menjadi korban seperti itu. Dikarenakan orang tua ya menghukum tanpa teliti dahulu. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita memberikan hukuman seperti itu, maka kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. Bahkan kalaupun jelas si anak salah dan memang dia tahu dia harus dihukum, kita juga sebutkan mengapa kita harus menghukum dia. Bukan karena benci, tapi untuk maslahat dia. Demikian ikhwah, dijelaskan kepada anak-anak tersebut. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Masya Allah, pendidikan dalam Islam, pendidikan anak ini memang tidak ada ceritanya otoriter, semuanya komunikatif, ya, interaktif. Demikian dari yang mendidik dan yang dididik, sehingga semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terahasiakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pendidik memberikan contoh, yang dididik dia mencontoh dari yang mendidik dia. Masya Allah. Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Ya, waktu kita sudah semakin sempit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah. Tapi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan boleh telepon langsung dengan nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, atau juga boleh Anda kirimkan soal berupa chat WA ya ke nomor yang sama, atau mungkin juga Anda boleh mengirimkan ke nomor khusus ini di 08956113277778. Taib, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum, mohon izin tanya Ustadz, apakah seorang yang mendapat azab kubur pasti akan masuk neraka, ataukah siksa kubur akan sesuai dengan dosa yang diperbuat karena belum sempat bertaubat? Allahu a'lam bissawab. Sepengetahuan saya nih ya, dari hadis-hadis yang menceritakan, yang mengabarkan kepada kita tentang azab kubur, itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya azab kuburan itu merupakan awal dari sebuah nikmat sebelum nikmat yang besar didapati, dan awal dari sebuah azab di samping azab yang lebih besar yang akan menanti. Itulah dia. Ya. Itulah dia. Jadi kalau seorang mendapatkan azab kubur, berarti dia akan terancam dengan api neraka nanti di hari akhirat. Demikian mereka yang mendapat nikmat kubur, dia akan mendapatkan surga nanti di hari akhirat. Makanya beliau kan katakan bahwasanya barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya itu akan lebih mudah, dan barang siapa yang tak selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya itu lebih parah. Saya lupa lafaz hadisnya, tapi itu maknanya. Ya, barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur, maka yang setelahnya akan lebih baik.
ya lebih mudah. Dan barang siapa yang mendapatkan dia tak selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya itu akan lebih parah. Allahu a'lam bishawab. Adapun apakah dia akan mengurangi hukuman nanti di hari akhirat, Allahu a'lam bishawab ya. Apakah itu akan seperti itu sebagaimana kita mengkiaskan orang yang dipenjara sebelum sebelum dia di pengadilan, akhirnya nanti setelah divonis hukum dia akan potong masa tahanan, kan begitu biasanya ya. Kalau ini potong masa azab kubur begitu ya. Sepengetahuan saya Allahu a'lam enggak seperti itu. Nah, bagaimana bentuknya Allahu a'lam bishawab. Oh jadi Ustadz, gimana kalau orang-orang yang meninggal pada zaman Nabi Nuh? Berarti azabnya itu kan lama begitu sampai hari kiamat, dibandingkan dengan orang yang diazab orang yang meninggal pada hari kiamat. Padahal Rasulullah katakan sesungguhnya seburuk-buruk manusia yaitu mereka yang hidup di saat terjadi hari kiamat. Tapi kan azab kuburnya tadi sebentar. Demikian dibandingkan orang yang meninggal pada zaman Nabi Nuh. Kita katakan itu kan logika kita. Demikian ikhwah. Itu logika kita. Ini masalah. Kalau sudah masalahnya sudah masuk ke azab kubur, ke masalah kubur, alam barzakh, itu semua sudah masalah gaib. Ya. Di luar nalar kita. Bukan mustahil ya, tapi di luar nalar kita. Kita tidak bisa menalarnya lagi. Seperti Rasulullah mengatakan bahwasanya apabila seorang berhasil menjawab pertanyaan, maka futihat lahu baban min abwabil jannah, akan dibukakan untuknya salah satu di antara pintu-pintu surga. Kemudian dilapangkan wa yuwassi' lahu sab'una dzira'an. Nah, kuburnya pun diluaskan selebar 70 hasta. Wa yunawwir lahu, dan diterangkan kuburannya. Nah, kalau kita perhatikan 70 hasta, terus yang kuburan yang ada di samping-sampingnya kemana perginya? Kena gusur. Demikian. Jadi kalau sudah masuk pada masalah alam barzakh, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikinya, bagaimana hakikatnya ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah mengatakan 70 hasta dilebarkan kuburannya, ya kita kan di 70 hasta. Terus bagaimana yang samping-samping, Allah alam. Demikian. Jadi jangan kita samakan kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh. Memang kalau kehidupan dunia kita katakan ya berarti yang meninggal pada zaman Nabi Nuh lebih lama dapat azab kuburnya. Gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Karena sudah berbeda alam. Allahu a'lam bissawab. Saya ulangi bahwasanya sabda Rasulullah tersebut, barang siapa yang selamat dari fitnah kubur, ya, maka dari ujian kubur, dari azab kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat, maka yang setelahnya akan menjadi lebih parah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam kelindungan Allah Ta'ala. Amin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa mendidik dan konsisten untuk tidak mengenali anak pada gadget sejak bayi. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Gadget ataupun handphone itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tidak perlu kita rahasiakan dari anak-anak. Bahkan kalau bisa diajarkan anak-anak itu main gadgetnya, main HP-nya. Yang terpenting adalah yaitu penggunaannya. Demikian. Adapun HP itu sendiri nggak berbahaya, bahkan kalau kita gunakan untuk yang baik, maka banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan, yang kita raih yang bisa kita dapatkan dari handphone tersebut. Demikian. Ya, banyak sekali. Kita bisa lihat banyak ilmu di internet. Demikian ikhwah. Jadi tidak dikenalkan, boleh dikenalkan silahkan, tidak apa-apa. Ya, boleh dikenalkan, silahkan, nggak apa-apa. Mungkin ibu ada berita dari suami misalnya, ibu lagi masak, ibu boleh. Nah, nanti kalau ayahmu nelpon,
Udah nanti tolong diangkat ya nak ya. Nah, kalau dia nggak tahu HP gimana? Demikian. Jadi handphone ini para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, yaitu bukan handphonenya yang bermasalah, tapi kitanya yang tidak mengontrol anak kita menggunakan handphone. Itu masalahnya. Kita beri anak kita pegang handphone 24 jam tanpa ada aturan sedikit pun. Akhirnya ya tanpa ada kendali sedikit pun, akhirnya dia habis waktunya dengan main game. Kita lihat dia main game, kita biarkan saja sejam, 2 jam, 3 jam, sampai ada yang tidak bisa lepas hidupnya dari handphone. Kenapa? Main game saja, pantang duduk minta handphone dan dia main game. Awalnya sekali 2 kali dibiarkan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama dia akan menteror orang tuanya. Kalau nggak dikasih dia akan nangis-nangis, bentak-bentak, akan merusak. Itu kan dikarenakan awalnya, ikhwah. Ya, jadi HP-nya sendiri nggak ada masalah. Jadi keliru kalau seandainya orang Muslim nggak mengenalkan HP. Jangan, kenalkan dia, itu teknologi. Kenalkan laptop, kenalkan apalagi, kenalkan komputer. Demikian ikhwah. Kenalkan tembak-tembakan, ya, pistol-pistolan, kenalkan bagi dia. Kenalkan, itu merupakan satu hal yang penting untuk ilmu pengetahuan dunia dia. Kenalkan dia dengan pesawat, kenalkan helikopter. Jangan sampai dia karena di rumahnya dia hanya melihat orang tuanya menyirami tanaman dengan selang. Jangan sampai dia ketika main pistol-pistolan nanti suaranya sur sur sur, salah. Demikian, dikira pistol-pistolan itu suaranya seperti orang tuanya nyiram air. Jadi sur sur sur, begitu, keliru. Demikian. Kenalkan semua yang ada nikmat yang Allah berikan kepada, kenalkan pada anak kita. Ajarkan dia naik sepeda motor, ajarkan dia naik mobil. Kalau bisa ajarkan dia naik pesawat. Demikian. Ya. Jadi jangan nggak dikenalkan. Yang terpenting bukan masalah itunya, bukan masalah pesawatnya, bukan masalah bendanya, tapi pengendalian, pengontrolan orang tua terhadap apa yang mereka pakai. Demikian ikhwah. Kalau saya ingin agar anak-anak saya semua bisa naik mobil, karena ada manfaatnya. Mungkin uminya kepingin beli apa, tinggal nengkreng di samping, anaknya naik mobil, gitu. Jangan nggak aduh Ustadz, nanti kalau saya kenalkan mobil nanti dia pergi kemana-mana. Itu gara-gara nggak dikontrol. Jangan sampai kita berpikir, oh jangan dikenalkan anak kita sepeda motor, jangan diajarkan naik sepeda motor. Nanti kalau dia naik sepeda motor nanti dia bisa pergi kemana-mana. Loh, pergi kemana-mana itu yang masalahnya, bukan mahir dalam berkendara sepeda motor. Makanya dikendalikan. Itu ya. Jadi ibu atau bapak yang bertanya, jangan nggak dikenalkan anak kita dengan handphone. Kenalkan dengan seluruh teknologi yang kita miliki. Kenalkan. Ya, tapi tetap di bawah kontrol kita. Itu ikhwah. Sehingga dia tak menggunakan gadget tersebut ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya sering mengulang-ulang bacaan bismillah ketika makan. Tiap selesai ngobrol atau ketika nggak fokus dengan makan, biasanya saya ulang baca bismillah yang padahal saya sudah baca bismillah sebelumnya. Apakah itu termasuk was-was? Syaitan Ustaz, syukron, jazakumullah. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Sunnahnya itu ya, sebelum kita makan kita baca bismillah. Ketika kita makan, apakah terus baca bismillah? Allahu a'lam, saya nggak temukan dasarnya setiap kali mau kita sulangi ke mulut kita baca bismillah. Sepengetahuan saya, sebelum kita makan kita baca bismillah. Demikian ikhwah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang anak, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang di dekatmu. Demikian di awal. Makanya kalau seandainya lupa di pertengahan, lupa di awal, maka di pertengahan bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi sepengetahuan saya nih ya, Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya tidak mengulang-ulang bacaan tersebut. Tapi Ustaz, kalau saya ulang-ulang bagaimana? Ya jangan diulang-ulang sampai kita tahu dasarnya. Kalau memang ada dasar yang mengatakan bahwasanya kita mengulang-ulang mengucapkan bismillah ketika kita makan, ya silahkan lakukan. Tapi kalau nggak ada, ya kita harus berupaya untuk untuk menghilangkannya kebiasaan tersebut.
Karena kalau kita was-was misalnya di awal tadi saya baca bismillah apa tidak, maka bacanya nggak bismillah lagi, tapi bacanya adalah bismillahi awalahu wa akhirahu, begitu. Jadi bukan bismillah bismillah terus, demikian ikhwah. Ingat ya, saya ulangi bahwasanya kalau memang itu was-was karena kita tadi lupa apakah kita baca bismillah ataukah tidak, maka ucapannya bukan bismillah di pertengahan makan, tapi adalah bismillahi wa awalahu wa akhirahu. Tapi kalau kita sudah jelas tadi kita baca bismillah, ya, kita jelas baca bismillah tadi dan kita tahu itu, dan maka jangan diucapkan lagi, ya, jangan diucapkan lagi berulang-ulang, kecuali jika bapak atau ibu yang bertanya ada mendapatkan dalil bahwasanya Rasulullah mengulang-ulang bacaan bismillah ketika beliau sedang makan. Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Demikianlah kajian kita sore hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali di hari Senin yang mendatang, InsyaAllah. Demikian, semoga sedikit yang tadi kita paparkan bermanfaat, ya. Semoga anak-anak kita, keluarga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang bermanfaat untuk agamanya, bermanfaat untuk orang tuanya dan untuk masyarakatnya. Demikian, dan tentunya bermanfaat untuk dirinya sendiri, yang bisa terbebas, terjauh dari azab neraka. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.